Kenapa sih semua pasta gigi dibilang odol? Hai detektif Kanan di sini. Kali ini saya akan menyelidiki misteri kenapa banyak orang Indonesia menyebut pasta gigi itu odol. Kenapa tidak mereknya saja? Dari sekian banyak merek pasta gigi di Indonesia, odol adalah yang paling terngiang di kepala orang-orang Indonesia. Padahal merek odol sudah puluhan tahun tidak beredar lagi di Indonesia. Orang-orang lebih mudah menemukan Pepsodent, Close Up, Colgate, atau yang lainnya di toko. Tapi tidak dengan merek odol. Odol diingat karena distribusinya di masa lalu hingga dikenal masyarakat Indonesia era kolonial dan beberapa tahun setelahnya. Saking terkenalnya merek pasta gigi odol, sehingga banyak orang-orang Jawa bahkan sampai sekarang masih menyebut pasta gigi dengan odol, tulis Albertus Budi Santoso dalam Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia 2003. Tak hanya di Jawa saja, tapi juga di pulau-pulau lain. Banyak lidah masih sulit menyebut pasta gigi yang dua kata dan agak panjang untuk menyebut satu benda, dibandingkan dengan odol yang hanya satu kata dan 4 huruf tentu lebih mudah. Indonesia, odol adalah merek yang sama nasibnya dengan Honda atau Aqua. Semua sepeda motor apapun mereknya adalah Honda, padahal Honda adalah satu merek yang beredar dan semua air minum kemasan adalah Aqua. Odol di masa lalu adalah merek milik perusahaan Jerman yang didirikan Karl August Lindner 1861-1916 yang bernama Dresden Chemical Laboratory Lindner. Menurut Helmut Obst, perusahaan itu didirikan pada 3 Oktober 1892. Menurut David Carlo, tahun 1893, odol tampil sebagai salah satu merek produk obat pembersih mulut Jerman. Kata odol sendiri singkatan dari dua kata Yunani, yaitu odus yang artinya gigi dan oleum yang artinya minyak. Odol memproduksi obat perawatan gigi, gusi, mulut, dan tenggorokan itu baik berupa obat kumur atau pasta gigi ini. Produk-produk tersebut sudah dijual di lebih dari 20 negara termasuk negeri Belanda, lalu ke tanah koloninya Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Untuk penjualan odol di Hindia Belanda pernah ada perusahaan bernama NV Odolmaatschappij. Mingguan Jaya 1965 menyebut soal mengapa tapal gigi disebut odol. Mungkin karena tapal gigi yang pertama masuk di Indonesia mereknya adalah odol. Odol sebagai pasta gigi pertama cukup diamini sebagian orang Indonesia. Hubungan odol dengan Indonesia bisa dilihat dalam majalah dagang Batavia's Nieuwsblad 24/12/1894 yang terdapat iklan kecil odol yang berbunyi Winkelmaatschappij Eigen Hulp Odol 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 enige importeurs voor geheel Java. Jika kalian suka videonya, klik like-nya. Jika tidak suka videonya, klik like-nya juga. Share ke teman-teman kalian yang suka menyebut pasta gigi dengan odol, dan juga subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dunkin Mania, terutama Detektif Kanan. Detektif Kanan, misteri terpecahkan.